Pria ini membuka jendela pesawat. Tiba-tiba ada bayangan seorang wanita muncul di luar. Dia dengan penasaran melihat keluar jendela. Hantu wanita raksasa mengejar pesawat dan tidak mau melepaskannya. Dia mengulurkan tangan iblisnya seolah ingin menangkap pria itu. Ia takut dan menoleh. Tapi ia tidak percaya ada hantu di dunia ini. Ia melihat jendela sekali lagi. Tepat saat ini, hantu wanita itu tiba-tiba muncul. Pria itu sangat panik. Semangatnya sangat panik, terus-menerus mundur ke belakang. Ia bilang omong kosong dengan semuanya. Dia terus-menerus bilang ada hantu di luar. Semua orang mencurigai ia gila. Untungnya, berkat jaminan pramugari, ia perlahan tenang. Dia mendorong pramugari, lalu pergi ke toilet terlepas dari saran mereka. Seluruh kabin panik. Pasangan ini berkata dengan pramugari bahwa ini adalah pengalaman terburuk mereka. Pria itu masih meyakinkan dirinya sendiri di toilet. Ini hanya hal yang buruk. Itu hanya hal yang acak. Dia bilang berulang kali seperti orang gila. Tapi di toilet ada hantu wanita lain muncul. Pria ketakutan. Dia terus membenturkan tangannya ke dinding. Berteriak tanpa henti. Semua orang yang mendengar teriakan itu juga ketakutan. Kegelapan menyelimuti seluruh pesawat terbang. Pria itu bergegas keluar, jatuh ke tanah. Ia terus berkata untuk mendarat dengan cepat. Untung, ada kepala staf angkatan udara. Dia segera mengendalikan situasi. Ia menyuruh semua orang untuk kembali ke tempat duduk mereka dan minta pramugari mengambil obat untuknya. Lalu memaksa seorang pria untuk minum obat. Setelah dia tenang, bawa dia kembali ke tempat duduknya. Dan ia duduk di belakang untuk mengawasinya. Hal-hal aneh terus terjadi. Badai aneh ini telah mengikuti pesawat sejak lepas landas. Kopilot curiga bahwa pesawat itu mungkin dalam bahaya. Wanita tua baru saja makan salad. Segera merasa sangat mual. Ada sesuatu tetap tersangkut di tenggorokan. Tidak bisa mencerna. Dia memuntahkan sesuatu yang aneh. Saladnya barusan mengandung cacing. Pramugari buru-buru membersihkan muntahnya. Dan minta rekan-rekan untuk memeriksa hidangan lainnya. Setelah membukanya, ia menemukan bahwa makanannya sudah busuk. Cacing merayap di mana-mana. Seorang pramugari sangat ketakutan setelah melihatnya. Segera membuang semua makanan di tong sampah. Dan dengan jelas memberitahu pilot tentang situasinya. Tepat waktu ini, HP tiba-tiba kehilangan sinyal. Bahkan pesawat kehilangan semua kekuatannya. Mesin juga padam. Hujan deras juga turun. Pesawat terbang jatuh bebas. Dari ketinggian puluhan ribu meter. Pesawat kehilangan daya dan jatuh ke tanah. Lalu akan pecah berkeping-keping seperti pecahan kaca. Penumpang terus-menerus berteriak. Tapi pilot memaksa dirinya untuk tenang. Ia berniat membuka motivasi tambahan, tetapi itu juga rusak. Pilot mengendalikan pesawat untuk terbang tinggi, berulang kali menekan tombol mulai. Hanya menyalakan api yang dapat membawa pesawat kembali ke keadaan normal. Pilot berdoa bisa menyalakan api. Tapi mesin hanya menyalakan sedikit percikan. Dia coba lagi, akhirnya mesin pulih. Keduanya mengangkat pesawat tinggi-tinggi, menghindari badai. Semua orang tampaknya hidup kembali. Dan hantu di luar pesawat masih mengawasi mereka dan tidak mau meninggalkan. Wanita ini terkunci di ruang sempit. Tidak peduli seberapa keras ia mencoba, ia tidak bisa keluar. Lengan hantu muncul. Ketika dia membuka matanya, dia dibawa ke tempat yang aneh. Di dalamnya gelap dan dingin. Penuh dengan mayat dan benda-benda berserakan. Sebuah bayangan melewatinya. Dia berbalik menghadap cermin lagi. Di dalam cermin muncul sesosok hantu wanita yang menggendong seorang anak. Dia terus mengingatkan wanita itu bahwa ada seorang pembunuh di pesawat. Pramugari yang berdiri di luar bahkan tidak bisa membuka toilet. Kepala staf angkatan udara melangkah maju untuk membantu. Ia mengambil tongkat dan membuka pintu. Wanita di dalam ketakutan sampai gemetar. Dia terus mengatakan bahwa ada sesuatu di dalam cermin. Pramugari tidak tahu bagaimana menghiburnya. Teriakan wanita membuat semua orang di pesawat bingung.
Preden meyakinkan pacarnya bahwa ini bukan fenomena supranatural. Hantu wanita juga mengukir dua kata, pembunuhan, di kaca pesawat. Pacar Preden mau dengerin musik biar tenang. Kemudian suara aneh keluar dari earphone. Dia takut tetapi Preden di sebelahnya tidak mendengar apa-apa. Gadis itu terus memakai headphone lagi. Suaranya keras banget sampai gak tahan. Dia dengan cepat melepas headphone-nya. Ada sedikit darah segar di atasnya. Pramugari melaporkan hal-hal aneh di pesawat kepada pilot. Tapi ia menyuruhnya meninggalkan dan meyakinkan penumpang. Ia juga tahu bahwa ada sesuatu yang sangat aneh dengan penerbangan ini. Tapi pendaratan yang sukses adalah tujuan utama. Petir menyambar di depan. Pilot tiba-tiba melihat sekelompok orang. Kopilot di sebelah juga merasa aneh. Tapi sungguhan tidak ada apa-apa di sana. Tangan pilot mulai gemetar. Pasti ia tidak akan pernah melupakan penerbangan ini selama sisa hidupnya. Kompartemen bagasi mulai menyerap air. Pacar Preden membuka matanya. Dia buru-buru berlari menuju ke toilet seolah-olah dia sedang dipikat oleh sesuatu. Tapi Preden tidak mendeteksi kelainan pacarnya. Layar HP-nya tiba-tiba berubah. Hanya bisa melihat foto hitam putih. Itulah embrio bayi. Wanita itu pergi ke toilet dan mengatakan kepada pramugari untuk tidak menutup pintu. Dia menatap cermin dengan mata kosong. Suara aneh muncul di telinganya. Dia kembali ke pacarnya. Ia sangat panik. Sampai pacarnya memanggilnya, jiwanya pulih sepenuhnya. Gadis itu hendak membuka kompartemen bagasi ketika hantu mengulurkan tangan dan menangkapnya. Gadis itu memang takut dan jatuh ke tanah. Lalu tenggelam ke dunia lain. Tangisan anak-anak bergema dari mana-mana. Hantu wanita yang menggendong bayi itu mengangkat tangannya untuk mendorongnya menjauh. Gadis kembali ke dunia nyata. Setelah melihatnya, semua orang sangat khawatir. Pria botak itu bahkan ingin mengikatnya. Austin buru-buru berlari keluar untuk menyarankannya. Ia minta semua orang untuk dengan tenang kembali ke tempat duduk mereka. Semua orang baru tenang. Kemudian hantu wanita tiba-tiba muncul. Satu sisi wajahnya benar-benar hancur. Matanya hanya warna putih. Dia melangkah maju. Lalu berteriak pada semua orang. Austin mengambil pistol dan menembaknya. Ia tiba-tiba menghilangkan. Semua orang takut. Dia dengan cepat berlari ke kokpit. Ceritakan tentang kisah aneh yang terjadi di kompartemen penumpang. Ia ingin pilot melakukan pendaratan darurat. Tapi pilot mencuriga ia gila. Tepat waktu ini, kopilot tiba-tiba mengubah wajahnya. Ia bergegas menuju pilot. Pesawat tiba-tiba kehilangan kendali, bergoyang-goyang tanpa henti di langit. Kopilot mencengkeram mata pilot. Untungnya, Austin datang tepat waktu. Dapat mengendalikan kopilot. Pesawat kembali normal. Setelah serangkaian acara, penumpang diskusi bersama. Mereka memutuskan untuk bekerja sama untuk menemukan solusi. Devon Peck menyarankan untuk masuk ke kompartemen bagasi. Hal-hal lain tersembunyi di sana. Austin mempercayainya jadi memutuskan untuk melepaskannya. Lalu mereka masuk ke kompartemen bagasi bersama. Begitu pintu kompartemen dibuka, suara tangisan anak terdengar. Mayat bayi muncul di bawah lampu dan menghilang lagi. Mereka juga menemukan sepotong usus. Teruannya, mereka menemukan tas. Setelah membuka, mereka melihat ada banyak foto di dalamnya. Wanita dalam foto terlihat persis seperti hantu wanita. Setelah memeriksa dengan seksama, mereka juga menemukan tas rambut wanita. Sebuah palu hitam. Sebuah pisau besi. Akhirnya, ada KTP. Austin tidak percaya ini nyata. Orang yang menyebabkan semua ini adalah pilot. Ia yang marah mengambil tas itu dan menyerbu ke kokpit. Lempar tas ke konsol. Memaksa pilot menjelaskan semuanya. Meskipun takut, tapi ia masih berbohong. Ia mengancam semua orang bahwa hanya dia yang tahu cara menerbangkan pesawat. Ia nggak mengakui bahwa ialah pembunuhnya. Ditanyai, ia secara bertahap tidak tahan lagi. Ia mendorong tuas untuk melakukan pendaratan darurat. Ia mau mati bersama dengan semua penumpang. Pesawat menjadi kacau, iblis bergegas masuk saat itu.
Bayangan hitam berputar di sekitar semua orang. Selama seseorang dirasuki oleh hantu, mereka akan dikendalikan. Mereka berteriak dan mau balas dendam. Tanpa pandang bulu menyerang semua orang di sekitar. Bayangan hitam akhirnya menemukan pacar Preden. Ketika dia menemukan kesempatan untuk membalas dendam, dia menarik pilot dari kursi pengemudi. Ia dikendalikan oleh semua orang, tangannya diikat. Kepala staf Angkatan Udara bermaksud untuk menginterogasinya setelah pesawat mendarat. Tapi pesawat pergi ke daerah badai lain. Pilot mengambil kesempatan untuk melepaskan tali. Tidak heran pembalas juga muncul. Hantu wanita itu perlahan mendekat. Pilot dikepung. Sekarang ia terungkap nyata yang menakutkan. Dia adalah seorang pembunuh berantai. Hantu wanita tiba-tiba menghilang. Pilot mengambil keuntungan waktu Austin yang tak perhatian untuk menyerangnya. Akhirnya merampok pistol ke arahnya. Waktu berbahaya, wanita hantu itu muncul kembali. Dia mengendalikan tangan pilot, mengarahkan moncong pistol ke pelipisnya. Tembakan terdengar, pilot dibunuh oleh pembalas. Tapi semuanya belum berakhir, jiwa pilot baru saja keluar. Terlempar dari pesawat terbang. Diledakkan oleh guntur, jiwa hancur. Kopilot menggunakan keterampilannya. Bantu pesawat yang jatuh ke tanah dengan cara yang paling lembut. Akhirnya mendarat dengan aman. Semua orang di pesawat diselamatkan. Ketika polisi datang ke sana, saya yakin bahwa wanita yang dirugikan pasti akan dibebaskan.